السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على نبينا وخليلنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إخواني وأخواتي أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kembali pembacaan kitab Suwar min Hayatis Sahabah, potret kehidupan sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan atau yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ra'fat Al-Basha rahimahullahu taala. Sahabat yang kita bicarakan pada kesempatan pagi hari ini adalah Sa'id bin Amir Al-Jumahi radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana ini merupakan bagian yang kedua dari pembahasan kehidupan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Pada bagian yang pertama telah kita sampaikan bahwasanya Sa'id bin Amir Al-Jumahi masuk ke dalam Islam setelah menyaksikan peristiwa eksekusi mati yang dijatuhkan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Khubayb bin Adi radhiyallahu ta'ala anhu. Di saat eksekusi tersebut, Sa'id bin Amir Al-Jumahi masih seorang pemuda yang belum masuk ke dalam Islam. Namun dari peristiwa eksekusi itu ia menarik dan mendapatkan banyak pelajaran. Maka dengan karunia Allah Subhanahu wa taala akhirnya ia masuk ke dalam Islam. Dan setelah ia masuk ke dalam Islam, maka dia menjadi salah seorang yang sangat penting bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan juga sangat penting bagi dua khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal dunia, yaitu Abu Bakar kemudian Umar. Bahkan dua sahabat senior tersebut sering sekali mendengarkan wejangan-wejangan dan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Padahal kita tahu bagaimana kemuliaan dari dua sahabat itu, yaitu dari Abu Bakar dan Umar. Bagaimana kemuliaan mereka. Mereka merupakan dua sahabat yang paling mulia setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun meskipun demikian, tetap mereka mendengarkan nasihat dan bahkan meminta nasihat kepada Sa'id bin Amir Al-Jumahi radhiyallahu ta'ala anhu. Menunjukkan kepada kita yang pertama betapa tawadhu'nya mereka berdua, Abu Bakar dan Umar. Padahal mereka jauh lebih mulia daripada Sa'id bin Amir Al-Jumahi, namun tetap mereka minta nasihat. Kemudian yang kedua, menunjukkan bahwasanya nasihat itu dibutuhkan oleh setiap orang. Semulia apapun orang, setinggi apapun ilmunya, sesoleh apapun dia, maka dia membutuhkan nasihat. Karena nasihat itu selalu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, siapapun orangnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu selalu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.
Taib, itu dia pembahasan yang telah kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah, inda dhalika da'a Umar bin al-Khattab Sa'idan ila mu'azaratihi. Ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an melihat betapa spesialnya Sa'id bin Amir al-Jumahi radhiyallahu ta'ala anhu wa anis sahabati ajma'in, sangat spesial, sering memberikan nasihat-nasihat yang luar biasa, maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu meminta kepada Sa'id bin Amir al-Jumahi untuk membantunya. Ya, ini ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah. Umar minta kepada Sa'id agar Sa'id mau membantunya di dalam urusan kepemimpinan. Wa qala, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ya Sa'idu, inna muwalluka ala ahli Himsa. Wahai Sa'id, sesungguhnya saya ingin mengangkatmu sebagai gubernur, ya, di kota Hims. Ini salah satu kota, ya. Saya ingin mengangkatmu sebagai pimpinan atau sebagai gubernur di kota Hims. Karena Umar melihat Sa'id bin Amir al-Jumahi ini orangnya sangat saleh, ya, orangnya juga sangat bijak, kemudian penuh dengan nasihat-nasihat yang luar biasa. Maka Umar ibn al-Khattab minta kepada Sa'id bin Amir al-Jumahi agar ia bersedia menjadi gubernur di sebuah kota yang namanya Hims. Faqala, mendengar itu Sa'id bin Amir al-Jumahi radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ya Umar, nasyattuka Allah alla taftinani. Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, saya minta, ya, kepadamu dengan nama Allah, saya minta kepadamu dengan nama Allah, alla taftinani, jangan engkau masukkan saya ke dalam fitnah. Subhanallah, ya. Diminta jadi gubernur, diberikan jabatan, justru dia mengatakan, tolong, saya minta dengan sangat kepada Anda, bahkan dengan nama Allah, tolong jangan Anda masukkan saya ke dalam fitnah. Luar biasa, ya. Dan rata-rata salafun as-salih, ya, salafun as-salih, para as-salaf terdahulu, mereka lari dari kekuasaan. Mereka adalah orang-orang yang sangat takut untuk mengemban jabatan, karena mereka tahu bagaimana beratnya yang namanya jabatan itu, beratnya bagaimana menjadi seorang pemimpin. Ya, mereka tahu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kepemimpinan itu akan menjadi penyesalan nanti pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satahrisuna 'alal imarah. Kalian nanti akan sangat berambisi, ya, berlomba-lomba untuk mengejar kepemimpinan. Wa innaha satakunu yaumal qiyamati nadamah. Padahal ia pada hari kiamat akan menjadi sebuah penyesalan. Bahkan di antara penyesalan penduduk neraka, meskipun sebelum dimasukkan ke dalam neraka, ketika mereka menerima catatan amal mereka dengan menggunakan tangan kiri, nas'alullah as-salamah wal afiyah, mereka mendapatkan catatan amal mereka dengan tangan kiri, saat itu penyesalan luar biasa. Ya, di antara yang mereka ucapkan adalah, halaka anni sultaniyah, kekuasaanku telah mencelakakanku, kekuasaanku telah membinasakanku. Nah, ini sangat dipahami oleh salafun as-salih. Ya. Berbeda dengan kondisi kita pada zaman ini, subhanallah, betul-betul benar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, nanti kalian akan berambisi mengejar kepemimpinan. Saking berambisinya sampai dibeli,
sampai mengeluarkan uang ratusan juta, bahkan miliaran juta hanya untuk meraih sebuah jabatan, untuk meraih sebuah kursi, ya, di antara kursi-kursi kepemimpinan. Sanggup dia gadaikan semuanya. Kalau seandainya hartanya tidak cukup dan kursi jabatan itu menuntutnya untuk menggadaikan agamanya, maka dia juga akan gadaikan agamanya. Ya. Dia tidak akan segan-segan untuk menggadaikan semuanya. Yang penting dia bisa meraih jabatan tersebut. Dan ini bukan omong kosong. Ya, bukti terlalu banyak tentang orang-orang yang dahulunya mereka berada di atas kebenaran, namun karena tuntutan jabatan atau tuntutan kursi yang dikejar, akhirnya dia lepaskan kebenaran tersebut. Atau mungkin banyak orang-orang yang akhirnya terkadang, ya subhanallah, menelantarkan keluarga hanya demi untuk meraih jabatan atau kursi di dalam kepemimpinan. Betul-betul sabda Nabi SAW menjadi kenyataan. Innakum satahrisuna 'alal imarah. Sesungguhnya kalian suatu saat nanti akan berambisi, ya, berlomba-lomba untuk mengejar kepemimpinan. Ingat, wa innaha satakunu yaumal qiyamati nadamah. Padahal kepemimpinan tersebut akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Jadi sangat jauh, ya, perbedaan antara salafun as-salih dengan kita. Kita kembali ketika Sa'id bin Amir al-Jumahi radhiyallahu ta'ala an mendengar permintaan Umar radhiyallahu ta'ala an yang memintanya untuk menjadi gubernur di sebuah kota yang namanya Himas, maka dia mengatakan, ya Umar, nasyattuka Allah alla taftinani. Wahai Umar, tolong saya minta kepada anda dengan sangat, bahkan dengan nama Allah, alla taftinani, jangan engkau masukkan saya ke dalam fitnah. Ya. Faghadiba Umar. Mendengar itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu marah. Umar marah. Wa qala, kemudian berkata, waihakum wada'tum hadzal amra fi 'unuqi thumma takhallaytum 'anni. Celaka kalian. Ya. Engkau menyuruh saya menjadi seorang pemimpin, yaitu khalifah. Engkau meletakkan atau kalian meletakkan jabatan kepemimpinan tersebut di pundak saya, kemudian setelah itu kalian tidak mau ikut membantu saya. Jadi Umar bin Khattab pun tahu itu adalah sebuah cobaan. Umar bin Khattab mengatakan, kenapa engkau berkata seperti itu, wahai Sa'id? Engkau dan teman-teman yang lain meletakkan jabatan kepemimpinan itu di atas pundakku, kata Umar bin Khattab. Kemudian setelah itu, thumma takhallaitum anni, kemudian kalian akan membiarkan saya mengembannya sendirian. Saya tahu ini fitnah, tetapi bantu saya. Bantu saya. Wallahi la ada'uka. Demi Allah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, saya tidak mau melepaskanmu, wahai Sa'id. Engkau harus menjadi gubernur, membantu saya untuk menjalankan beban yang berat ini. Jangan biarkan saya sendirian. Ya subhanallah. Thumma wallahu ala Himsa. Kemudian Umar pun memutuskan Sa'id bin Amir al-Jumahi menjadi gubernur. Maka resmilah Sa'id bin Amir al-Jumahi menjadi gubernur sejak saat itu, ya, meskipun dengan terpaksa. Wa qala, kemudian Umar mengatakan, ala nafridu laka rizqa. Ya. Apakah engkau ingin kami tetapkan gaji untukmu? Berapa gaji yang engkau ingin minta jadi gubernur di sana? Qala, Sa'id bin Amir al-Jumahi mengatakan, wa ma af'alu bihi ya Amirul Mu'minin. Untuk apa, wahai Amirul Mu'minin?
Untuk apa gaji itu? Fa inna ata'i min baitil mali yazidu an hajati. Ya. Sesungguhnya jatah yang saya terima dari baitul mal, ya, karena Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, dan sebelumnya Abu Bakar juga, dan sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membagi-bagikan, ya, kepada orang-orang yang butuh jatah mereka dari baitul mal. Baitul mal itu adalah gudang tempat penyimpanan harta kaum muslimin, ya, keuangan negara lah kalau bahasa kita sekarang. Dan orang-orang yang betul-betul membutuhkan diberikan pesangon dari baitul mal itu. Dan kebetulan Sa'id bin Amir al-Jumahi radhiyallahu an, dia adalah salah seorang sahabat yang cukup miskin. Oleh karena itu Umar bin Khattab selalu memberikan dia jatah dari baitul mal. Nah, ketika dia diangkat menjadi gubernur, Umar bin Khattab menawarkan gaji berapa gitu. Ya, ditanyakan gaji berapa. Maka dia mengatakan, untuk apa gaji tersebut? Fa inna ata'i min baitil mal yazidu an hajati. Jatah yang saya terima dari baitul mal itu sudah melebihi kebutuhan saya. La ilaha illallah. Ya, luar biasanya, ya. Pertama, jabatannya dia terima dengan terpaksa. Yang kedua, ketika ditawarkan gaji, nggak mau. Dan memang seperti itu. Orang kalau seandainya dia mengejar jabatan tersebut, bahkan sampai harus mengeluarkan banyak uang untuk meraih kursi jabatan, maka lihat saja nanti, ya, yang menjadi prioritasnya terkadang adalah gaji itu. Ini biasanya, meskipun terkadang ada yang tidak, akan tapi biasanya seperti itu. Jadi kalau salafun salih, mereka menerima jabatan dengan terpaksa, dan giliran gaji mereka banyak tidak mau menerimanya. Thumma madha ila Hims. Kemudian tidak lama berselang, dia pun bersama keluarganya berangkat menuju kota Hims untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang gubernur. Wa ma huwa illa qalilun hatta wafada ala amiril mu'minin ba'du man yathiqu bihim min ahli Hims. Ya. Setelah beberapa waktu semenjak kepergian Sa'id bin Amir al-Jumahi ke kota Hims menjadi gubernur, maka datanglah utusan dari kota Hims menuju Madinah. Datang beberapa orang sebagai utusan kota Hims menuju Madinah. Iya. Sebenarnya bukan saja dari kota Hims, dari kota-kota yang lain juga datang ke Madinah. Ya. Tugasnya apa? Apa tujuan mereka datang ke kota Madinah? Tujuan mereka adalah untuk mengambil sembako, ya, untuk mengambil sembako yang diberikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala sebagai khalifah, di mana sembako tersebut akan dibagikan di kota masing-masing. Ya. Umar bin Khattab, ya, biasa memanggil utusan dari berbagai kota untuk diberikan sembako, dan nanti sembako itu dibagikan di warga kota masing-masing tersebut. Nah, di antara yang datang adalah utusan dari kota Hims. Faqala lahum, sesampai di Madinah, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an berkata kepada utusan tersebut, "Uktubu li asma'a fuqara'ikum hatta asudda hajatahum." Ya, silahkan tulis nama orang-orang fakir, orang-orang miskin di kota Hims, ya, supaya saya bisa mempersiapkan jatah mereka nanti, ya, yang kalian bawa pulang ke kota Hims untuk kalian bagikan. Tulis nama orang-orang miskin di kota Hims. Maka mereka pun mulai menulis. Setelah itu farafa'u kitaban, mereka serahkan hasil dari tulisan mereka itu. Fa idza fihi fulanun wa fulanun wa Sa'id bin Amir. Ketika dibaca oleh Umar bin Khattab, ya, yang pertama fulan, yang kedua fulan, yang ketiga fulan, yang keempat fulan, yang kelima fulan, begitu seterusnya. Tiba-tiba Umar bin Khattab menemukan sebuah nama yang tidak asing bagi dia. Apa nama tersebut? Sa'id bin Amir. Sa'id bin Amir itu masuk dalam daftar orang miskin kota Hims.
yang butuh untuk dibantu. Ya. Menurut utusan tersebut butuh untuk dibantu. Faqala, Umar pun berkata, "Wa man Sa'id bin Amir?" Siapa Sa'id bin Amir ini? Karena Umar bin Khattab merasa tidak asing dengan nama ini. Siapa Sa'id bin Amir? Faqalu amiruna, mereka mengatakan, ya gubernur kami. Subhanallah, ya gubernurnya masuk dalam daftar orang-orang termiskin di kota Hims. Ya subhanallah. Qala amirukum faqir? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan keheranan bertanya, masa gubernur kalian fakir miskin? Masa? Ya. Qalu, mereka berkata, na'am, iya. Wa wallahi innahu latamurru alaihi al-ayyamu at-tiwal wa la yuqadu fi baitihi nar. Demi Allah, sudah beberapa hari kami tidak pernah melihat ada asap atau api ya di rumahnya. Kami tidak pernah melihat ada asap yang keluar dari rumahnya atau api yang menyala di rumahnya. Demi Allah, sudah berapa hari kami tidak pernah melihat itu. Maksudnya apa? Tidak ada yang dimasak. Ya, tidak ada yang dimasak. Sudah beberapa hari ini kami lihat gak ada yang dia masak. Asap tidak keluar dari dapurnya, kemudian api yang menyala juga tidak terlihat. Gak ada yang dimasak. La ilaha illallah. Fabaka Umaru hatta ballalat dumu'uhu lihiyatahu. Mendengar itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu spontan menangis sampai air matanya membasahi jenggotnya. Ya, menangis dia. ثم عمد إلى 1000 دينار فجعلها في surrah. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala an mengambil uang sebanyak 1000 dinar. Ya, Umar bin Khattab langsung mengambil uang sebanyak 1000 dinar. 1 dinar itu sering kita sampaikan setara dengan 4,25 gram emas. Itu 1 dinar. 4,25 gram emas. Ya, kalau 1000 dinar berapa? Ya. Taib. Bisa kiloan dia. Jadi 1000 dinar yang diambil oleh Umar bin Khattab kemudian dimasukkan ke dalam surrah. Surrah itu, ya, yang namanya surrah adalah sepotong kain, ya, sepotong kain yang digunakan untuk membungkus uang. Ya, itu namanya surrah. Sepotong kain yang digunakan untuk membungkus uang. Misalkan setelah dipotong, ada sepotong kain, kemudian dimasukkan uang dinar, diletakkan di tengah-tengahnya. Setelah itu barulah diikat begini. Itu namanya surrah. Ya, taib. Jadi Umar bin Khattab mengambil 1000 dinar kemudian dia letakkan di dalam surrah itu. Ya, di dalam sepotong kain, lalu dia ikat. Wa qala, setelah itu dia mengatakan, iqra'u alaihi salama minni. Tolong sampaikan salamku kepada Sa'id bin Amir, gubernur kalian. Sampaikan salamku. Wa qulu lahu, dan katakan juga kepadanya, ba'atha ilaika amirul mu'minina bihadzal mal litasta'ina bihi ala qada'i hajatik. Sampaikan kepada dia bahwasanya Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Khattab, ya, mengirimkan kepadamu uang ini yang 1000 dinar ini untuk engkau gunakan mencukupi kebutuhan hidupmu. Ya. Itu pesan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab kepada utusan itu. Jangan lupa sampaikan salamku kepada dia, Sa'id bin Amir, gubernur kalian. Dan bilang kepadanya, yang 1000 dinar ini diberikan oleh Umar bin Khattab kepadamu, ya, untuk engkau menutupi kebutuhan hidupmu. Taib. Maka pulanglah utusan tersebut. Ja'al wafdu li Sa'idin bis-surrati. Sesampai di kota Himas, utusan itu menyerahkan surrah. Ya, sekali lagi surrah itu sepotong kain yang digunakan untuk membungkus uang. Utusan tersebut, ya, mendatangi Sa'id bin Amir al-Jumahi, gubernurnya, lalu dia menyerahkan surrah itu.
Fanazara ilaiha fa idza hiya dananir. Ketika dibuka oleh Sa'id bin Amir al-Jumahi radhiyallahu an, ternyata isinya adalah kepingan-kepingan dinar, kepingan-kepingan uang emas. Faja'ala yub'iduha anhu, langsung dia dorong menjauh surah tersebut, langsung dia ginikan. Kaget dia ketika dia buka, ternyata isinya adalah dinar, langsung dia jauhkan dari hadapannya. La ilaha illallah. Bukannya dipeluk, bukannya dicium, ya, bukan seperti itu. Kalau kita mungkin nemuin seperti ini, subhanallah, langsung misalnya gubernur ngirimin kita uang 100 juta, langsung sudah kita peluk, kita ciumi. Kemudian sepertinya tidak akan berhenti doa kita untuk gubernur. Tetapi dia tidak, langsung dia jauhkan dari hadapannya. Wahwa yaqul, sambil dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan suara yang keras. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mengucapkan istirja'. Ka'annama nazalat bihi nazilatun aw halla bisahatihi khatbun. Seolah-olah ia ditimpa oleh sebuah musibah besar. Langsung dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fahabbat zaujatuhu mad'uratan. Istrinya yang mendengarkan dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, langsung istrinya berlari mendatangi dia. Wa qalat, kemudian berkata, ma sya'nuka ya Sa'id, ada apa wahai suamiku, ada apa? Amata Amirul Mukminin, apakah Amirul Mukminin Umar bin Khattab meninggal dunia? Ya, karena utusan itu baru datang dari kota Madinah. Apakah Amirul Mukminin meninggal dunia? Qala bal a'zamu min dhalik. Sa'id bin Amir al-Jumahi mengatakan, musibah ini lebih besar daripada sekedar kematian Amirul Mukminin. Lebih besar musibah ini. Qalat a'usibal muslimuna fi waq'atin, ataukah jangan-jangan umat Islam mereka kalah dalam sebuah pertempuran, sebuah peperangan? Apakah itu? Kata istrinya. Qala bal a'zamu min dhalik, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Qalat wa ma a'zamu min dhalik, istrinya bertanya, memangnya apa musibah yang lebih besar daripada itu? Adakah musibah yang lebih besar daripada wafatnya Amirul Mukminin, daripada kekalahan umat Islam di dalam peperangan? Ada tidak? Qala, kata Sa'id bin Amir al-Jumahi, dakhalat alayya ad-dunya litufsida akhirati. Sesungguhnya dunia telah masuk untuk menghancurkan akhiratku. Wa hallatil fitnatu fi baiti, dan fitnah telah masuk ke dalam rumahku. Itu yang menimpa dia. La ilaha illallah. Ya subhanallah, ya, kalau kita membaca sejarah salafun salih dari kalangan sahabat tabi'in atau ba'ud tabi'in, ya, rasa-rasanya malu kita. Ya, kok kita rasanya kerdil sekali. Ya, kerdil rasanya kita, ya. Kita yang merasa diri kita ini sudah sangat soleh misalkan. Ya, siapa saja di antara kita yang sudah merasa diri kita soleh, segera baca sejarahnya salafun salih. Ya, kalau ada terbetik di dalam hati kita perasaan bahwasanya kita sudah menjadi orang soleh, segera baca sejarah mereka. Kita akan dapati ternyata kita ini sangat kerdil, kecil. Ya, nggak ada apa-apanya kita dibanding mereka. La ilaha illallah. Dia mengatakan musibahnya adalah dakhalat alayya dunya litufsida akhirati. Dunia masuk untuk menghancurkan akhiratku. Wa hallatil fitnatu fi baiti, dan fitnah telah singgah, ya, di dalam rumahku. Qalat takhallas minha. Istrinya mengatakan, kalau begitu lepaskan dirimu dari fitnah itu. Bebaskan dirimu wahai suamiku. Ya. Kalau memang itu kenyataan yang terjadi, bebaskan dirimu dari fitnah tersebut. Apa kata Syekh di sini? Wa hiya la tadri min amri dananiri syai'a. Ya, padahal istrinya tidak tahu tentang uang dinar itu, enggak tahu dia. Dia sekedar mengatakan bebaskan dirimu dari fitnah itu, padahal dia tidak tahu sedikit pun tentang dinar itu.
Apa maksudnya? Kalau seandainya istrinya tahu tentang uang dinar itu, jangan-jangan istrinya tidak akan berkata seperti itu. Apalagi mereka dalam kondisi yang sangat membutuhkan. Mereka sangat butuh. Sudah beberapa hari tidak ada yang dimasak. Ya, sudah beberapa hari tidak ada yang dimasak. Kalau seandainya istrinya tahu tentang uang tersebut, mungkin dia tidak akan berkomentar seperti itu. Namun dikarenakan dia tidak tahu tentang uang dinar itu, makanya dia katakan takhallas minha. Ya, bebaskan dirimu. Qala Sa'id bin Amir radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Awa tu'inini ala dzalik?" Mau tidak engkau bantu saya wahai istriku membebaskan diriku dari fitnah ini? Mau tidak engkau bantu saya? Qalat na'am, iya. Ya, saya akan bantu. Saya janji saya akan bantu. Engkau adalah suamiku. Fa akhadat dananir, maka dia pun mengeluarkan dinar-dinar itu. Ya, wallahu a'lam gimana ekspresi istrinya setelah tahu, ya. Ternyata itu adalah dinar, uang emas. Gak tahu saya gimana ekspresinya. Namun dia sudah janji kepada suaminya. Faja'alaha fi surarin. Maka dia, Sa'id bin Amir dan istrinya mulai memasukkan uang dinar itu di dalam beberapa surrah. Surrah, sepotong kain yang digunakan untuk membungkus uang. Jadi dibungkus, ya. Dijadikan dalam beberapa surrah. Ini 1000 dinar loh, ya. Jadi diambil banyak sekali surrah, kemudian dimasukkan. Yang ini misalnya 2 dinar, yang ini 2 dinar, yang ini 2 dinar. Thumma wazza'aha ala fuqara'il muslimin. Lalu setelah itu dia bagi-bagikan kepada warganya, masyarakatnya yang miskin. Padahal dia juga miskin, ya. Subhanallah. Taib. Lam yamdi ala dhalika tawil waqtin. Semenjak kejadian tersebut, ya, terus waktu terus berputar. Ya, tidak lama setelah kejadian itu, hatta ata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu diyar Syam. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang mengunjungi negeri Syam. Ya, Syam itu sekarang adalah Suriah, Lebanon, Yordan, Palestina, itu Syam. Kalau dulu belum terbagi seperti ini. Ya, kalau dulu namanya Syam. Namun sekarang yang masuk dalam wilayah Syam itu adalah 4 negara ini, Palestina, kemudian juga Lebanon, Yordania, Suriah. Itu Syam. Dan kota Hims ini tempatnya di negeri Syam itu. Ya, di salah satu dari yang 4 ini. Saya kurang tahu ya di mana, apakah Palestina ataukah Yordan ataukah Suriah ataukah Lebanon, saya kurang tahu. Yang jelas Hims ini, ya, tempatnya di negeri Syam itu. Jadi tidak lama berselang setelah kejadian uang 1000 dinar itu, Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin, pimpinan kaum mukminin di seluruh dunia saat itu, dia menyempatkan diri mengunjungi negeri Syam. Yatafaqqadu ahwalaha, untuk apa? Untuk dia melihat kondisi negeri Syam. Gimana, apakah rakyatnya makmur? Ya, apakah rakyatnya ada yang butuh ini, butuh itu? Nah, ini Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, karena memang mereka tahu, ya, beban mereka atau tugas mereka sebagai pemimpin itu sangat berat. Ya, meskipun dia tinggal di kota Madinah, dia tahu bahwasanya area kepemimpinannya atau tanggung jawabnya itu bukan hanya kota Madinah, namun seluruh wilayah kaum muslimin. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, seandainya ada seekor kambing di negeri Irak sana, ya, di negeri Irak ada seekor kambing, dia terpeleset ketika berjalan gara-gara jalannya yang licin atau yang kurang bagus, akhirnya kambing tersebut terpeleset, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban kepada aku nanti pada hari kiamat. Itu kata Umar bin Khattab. Allah akan mengatakan, wahai Umar, kenapa engkau tidak perbaiki jalan itu? Kenapa engkau biarkan kambing itu terpeleset? Allah akan menuntut pertanggungjawaban dari saya. Nah, ini mereka itu betul-betul tahu, ya, tentang beban, ya, kepemimpinan di pundak mereka itu bagaimana beratnya. Jadi Umar bin Khattab langsung datang ke negeri Syam ini untuk yatafaqqadu ahwalaha, untuk mengecek kondisi di sana. Falamma nazala bihimsa wa kanat tud'a al-Kuwaifah wa huwa tasghirun lil Kufah wa tashbihun li Himsa. Ya.
Maka dia pun menyempatkan diri untuk mampir ke kota Hims, kota di mana Sa'id bin Amir menjadi gubernur. Dia menyempatkan diri mampir di sana. Dan kota Hims ini disebut juga dengan Kuwaifah. Ya, Kuwaifah itu panggilannya kota Hims ini. Ya, dia digelari dengan kota Kuwaifah. Kuwaifah itu adalah mirip dengan Kufah. Ya, isim tasghir dari Kufah. Wa tashbihun li Himsa biha li kathrati syaqwa ahliha min ummalihim wa wulatihim kama kana yaf'alu ahlul Kufah. Kenapa kota Hims ya dikenal dengan kota Kuwaifah atau Kufah? Ya, kenapa kota Hims itu disebut juga dengan Kufah? Kenapa? Karena dia mirip dengan kota Kufah. Jadi Hims itu juga terkadang dijuluki oleh orang dengan nama Kuwaifah. Kenapa? Karena dia mirip dengan kota Kufah. Apanya yang mirip? Mirip tabiat warganya, masyarakatnya. Di mana masyarakat kota Kufah, ya, masyarakat kota Kufah itu mereka sering mengeluh. Masyarakat kota Kufah itu mereka terkenal sering mengeluh. Sering sekali mengeluh kota Kufah. Begitu pula dengan kota Hims. Kota Hims juga penduduknya itu sering mengeluh. Mengeluhkan inilah, mengeluhkan itu, bahkan mengeluhkan pemimpinnya. Pemerintahan juga dikeluh-keluhkan. Ya. Makanya disamakan antara Hims dengan Kufah ini. Likathrati syaqwa ahliha min ummalihim wa ulatihim. Disebabkan karena seringnya penduduk kota Kufah atau kota Hims, ya, seringnya penduduk kedua kota tersebut mengeluh, ya, dari para pemimpin-pemimpin mereka. Falamma nazala biha laqiyahu ahluha lissalami alaihi. Ketika Umar bin Khattab datang ke kota Hims ini, maka berbondong-bondong penduduk Hims menyambutnya. Faqala, kemudian Umar berkata kepada mereka setelah ramah tamah, "Kaifa wajadtum amirakum?" Gimana gubernur kalian, Sa'id bin Amir al-Jumahi ini? Gimana? Ya. Menurut kalian gubernur kalian ini gimana? Bagus tidak? Fashakauhu ilaihi wa dzakaru arba'an min af'alihi. Ketika ditanya seperti itu, serentak penduduk kota Hims itu mengatakan, "Oh, dia itu begini, begini, begini," mengeluh. Ya, mengeluh. Terutama yang mereka sebutkan, yang paling mereka tekankan, yang mereka keluhkan atau laporkan tentang Sa'id bin Amir al-Jumahi, gubernur mereka ada 4. Ya, mereka katakan dia itu begini, begini, aduh, pokoknya payahlah. Ya, terutama ada 4, ya, ada 4 perkara pada dirinya yang kami tidak habis pikir. Sampai sekarang kami kebingungan, kenapa dia selalu seperti itu? Ada 4 perkara. Kullu wahidin minha a'zamu minal akhar. Ya, di mana yang 4 ini, ya, misalkan jika dibandingkan nomor 1 dengan nomor 2, maka nomor 2 lebih parah lagi. Jika dibandingkan nomor 2 dengan nomor 3 lebih parah lagi. Jika dibandingkan, ya, nomor 3 dengan nomor 4 lebih parah lagi. Ya, taib. Jadi mereka menyebutkan ada 4 yang mereka keluhkan. Banyak yang dikeluhkan yang lain, tetapi yang 4 ini paling utama. Qala Umar, fajama'tu bainahu wa bainahum. Umar menceritakan langsung. Apa kata Umar bin Khattab? Saya pun mengumpulkan, ya, mengumpulkan mereka. Saya kumpulkan seluruh warga, dan saya juga kumpulkan, datangkan Sa'id bin Amir al-Jumahi. Saya datangkan gubernur tersebut. Warga saya datangkan, ya, kemudian juga gubernurnya saya datangkan. Saya kumpulkan jadi satu. Wa da'autullaha alla yukhayyiba dhanni fihi. Sambil saya terus berdoa kepada Allah, kata Umar bin Khattab. Saya terus berdoa kepada Allah. Ya. Saya terus berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan saya kecewa kepada Sa'id bin Amir al-Jumahi, karena saya yang menunjuk dia jadi gubernur. Saya yang menunjuk dia jadi gubernur. Ya, saya kumpulkan Sa'id bin Amir sang gubernur dengan penduduk, dengan warga masyarakat, dengan warganya, ya, dengan
penduduk yang dia pimpin. Sambil saya terus dalam hati berdoa kepada Allah, ya Allah tolong jangan jadikan saya kecewa kepada orang ini, saya yang nunjuk dia jadi gubernur. Itu kata Umar bin Khattab. Faqad kuntu 'azima thiqati bihi. Saya begitu percaya sama dia, tiba-tiba sekarang dilaporkan begini oleh penduduknya. Falamma asbahu 'indi hum wa amiruhum. Ketika mereka sudah berada di depan saya, ya, masyarakat berkumpul, gubernurnya juga ada di sana. Qultu, saya pun berkata, ma tashkuna min amirikum. Sekarang kalian sebutkan apa yang kalian keluhkan dari gubernur kalian ini. Sebutkan. Baik, ya. Sekarang kalian sebutkan secara terang-terangan apa yang kalian keluhkan dari pimpinan kalian ini. Qalu, mereka mengatakan, la yakhruju ilaina hatta yata'ala an-nahar. Yang pertama, dia tidak keluar, ya, untuk memantau kondisi warganya kecuali setelah siang hari baru dia keluar. Kalau pagi hari dia nggak pernah keluar untuk melihat kondisi kami, nggak pernah dia keluar. Dia keluarnya kalau sudah matahari itu di atas, artinya sudah siang hari, di tengah siang hari baru dia keluar. Nggak pernah dia keluar pagi hari untuk melihat gimana kondisi masyarakatnya, warganya, ya, penduduk kota Himas gimana kondisinya. Di pagi hari itu nggak pernah dia keluar. Selalu keluarnya siang hari. Nah, itu yang pertama. Fakultu, wa ma taqulu fi dzalika ya Sa'id. Umar mengatakan, ya, apa komentarmu ya Sa'id? Apa komentarmu terhadap keluhan yang pertama ini? Fasakata qalilan. Sa'id bin Amir al-Jumahi tidak langsung menjawab. Dia diam sejenak. Dia diam. Thumma qala. Setelah itu baru dia berkata, wallahi, inni kuntu akrahu an aqula dhalik. Demi Allah, sebenarnya saya tidak ingin menceritakan ini. Saya nggak mau ceritakan. Demi Allah, saya ingin ini tetap menjadi rahasia. Saya tidak mau menceritakan kepada siapapun. Ama wa innahu la budda min. Tetapi kalau seandainya saya harus membongkar ini, menceritakan ini, ya sudah. Apa mau dikata, saya akan ceritakan. Meskipun saya sebenarnya sangat tidak ingin untuk menceritakannya, namun kalau memang harus saya ceritakan, maka saya akan ceritakan. Fa innahu laisa li ahli khadimun. Begini. Kalian tahu bagaimana kondisi hidup saya bersama istri saya. Saya ini tidak punya pembantu. Ini gubernur, ya, wajar saja kalau gubernur punya pembantu. Tapi dia mengatakan saya tidak punya pembantu. Saya nggak punya. Fa'akumu fi kulli sabahin fa'ajinu lahum ajinahum. Ya. Maka setiap pagi saya yang membuat adonan, ya. Setiap pagi itu kalau ada yang ingin dibuat, maka saya yang membuat adonan itu. Ya, jadi saya yang mencampur tepung dengan air, kemudian saya yang ini gubernur, ya, subhanallah. Thumma atarayyathu qalilan hatta yakhtamir. Setelah dibuat adonan tersebut, kemudian saya tunggu sebentar sehingga adonan itu mengembang. Ini cara bikin rotinya orang Arab. Ya, roti-roti biasa. Thumma akhbizuhu lahum. Setelah itu baru saya masak atau bakar roti itu untuk keluarga saya, Jadi itu membutuhkan waktu, membuat adonan, membuat roti itu membutuhkan waktu. Jadi saya buatkan roti untuk keluarga saya. Yang dimaksud keluarganya di sini adalah istri dan anak-anaknya. Saya yang bikin adonannya, saya yang buat rotinya. Dan itu butuh waktu, ya. Setelah itu saya berikan, setelah matang selesai rotinya, baru saya berikan kepada keluarga saya. Thumma atawadda'u. Setelah itu saya berwudu, wa akhruju linnas. Barulah saya keluar, dan itu sudah siang hari. Saya keluar untuk melihat kondisi masyarakat. Jadi bukan karena saya tidak mau keluar, namun kondisi, ya, keluarga saya terkadang butuh untuk sarapan. Ya. Taib. Qala Umar, faqultu lahum wa ma tashkuna minhu aidan. Ya, poin ini sudah terjawab. Keluhan yang pertama ini sudah terjawab.
Apa keluhan yang kedua? Ya, sebutkan sekarang. Qalu innahu la yujibu ahadan bilail. Wahai Amirul Mukminin, Sa'id bin Amir Al-Jumahi, gubernur kami ini, dia nggak pernah mau melayani laporan warga di malam hari, nggak mau. Ya. Dia hanya keluarnya di siang hari, kemudian sampai maghrib. Kalau sudah malam, sudah tutup, sudah nggak mau dia, ya, nggak mau dia menerima laporan apapun dari warga, nggak mau. Nggak mau dia untuk melayani apapun, ya, kebutuhan warga, nggak mau. Kalau sudah malam hari, nggak pernah dia mau. Qultu wa ma taqulu fi dzalika ya Sa'id? Gimana komentarmu ya Sa'id? Gimana? Qala inni wallahi kuntu akrahu an u'lina hadha aidan. Demi Allah wahai Amirul Mukminin, saya berat untuk menceritakan ini, berat. Saya nggak mau sebenarnya untuk ceritakan ini juga. Ya tapi kalau seandainya harus saya ceritakan, ya sudah. Fa ana qad ja'altu an-nahara lahum. Begini. Siang hari, ya, itu saya gunakan untuk mereka. Untuk warga saya gunakan untuk melayani, ya, dan mengabdikan diri untuk warga-warga ini. Itu siang harinya. Wal laila lillahi azza wa jalla, sedangkan malam harinya saya gunakan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya gunakan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk melayani Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah. Masa semua waktu saya gunakan untuk mereka? Sehingga tidak ada waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tentunya itu ibadah, melayani masyarakat, warga, itu adalah ibadah. Namun yang dimaksud adalah salat, bersimpuh di bawah kebesaran Allah, berzikir dan yang lainnya. Jadi kalau siang hari untuk mereka, kalau malam harinya untuk Allah. Semoga kalian paham. Seperti itulah katanya, ya. Qultu wa ma tashkuna minhu aidan. Kata Umar bin Khattab, ini selesai, sudah selesai. Yang kedua ini, keluhan yang kedua terjawab. Ya. Apalagi yang kalian keluhkan? Sebutkan sekarang. Qalu innahu la yakhruju ilaina yawman fi syahri. Begini wahai Amirul Mukminin, dalam satu bulan ada satu hari yang dia tidak keluar sama sekali untuk melihat kondisi masyarakatnya. Dalam satu bulan, setiap satu bulan itu ada satu hari yang dia tidak pernah keluar. Ya, nggak pernah sama sekali. Ya, mau dikatakan dia keluar siang hari atau sore hari, enggak. Dalam satu bulan itu dia punya satu hari yang dia nggak keluar sama sekali. Qultu wa ma hadha ya Sa'id? Kata Umar bin Khattab, apalagi ini wahai Sa'id? Apalagi ini? Gimana komentarmu? Qala laysa li khadimun ya Amirul Mukminin. Sudah saya katakan tadi, wahai Amirul Mukminin, saya tidak punya pembantu. Wa laysa indi thiyabun ghairu allati alayya. Ditambah lagi, saya tidak punya pakaian selain dari pakaian yang saya pakai sekarang ini. Gak ada lagi pakaian lain, hanya ini pakaian saya. Hanya ini. Saya nggak punya pakaian, demi Allah nggak ada pakaian lain kecuali ini. Hanya ini saja pakaian saya. Fa ana aghsiluha fi syahri marratan. Dan saya mencucinya dalam satu bulan itu satu kali saya cuci. Ya. Kapan dia cuci? Setelah dia selesai membuat roti itu. Dia selesainya siang hari, setelah itu baru dia cuci. Wa antaziruha hatta tajiffa. Dan selesai saya cuci, tentunya saya tunggu sampai kering. Ya, saya tunggu sampai kering. Ya. Thumma akhruju ilaihim fi akhirin nahar. Kemudian baru setelah itu saya keluarnya sudah menjelang waktu maghrib. Ya. Sehingga saya tidak sempat untuk melihat kondisi mereka di siang hari, apalagi pagi hari. Jadi saya nggak punya pakaian lain kecuali ini. Dan saya butuh untuk mencucinya. Kalau saya cuci setiap hari atau satu kali satu pekan, mungkin akan terlalu sering saya gaib. Saya absen. Saya alpa. Oleh karena itu saya mencucinya satu kali sebulan. Dan ketika saya cuci itulah saya nggak sempat keluar karena saya harus tunggu kering. La ilaha illallah, ya. Kita berapa banyak pakaian kita di rumah, ya? Bahkan ini khusus untuk kaos. Ya, ini di lemari kita itu raknya rak kaos. Ini baju koko, ini gamisnya, ini celananya pun macam-macam. Ini celana olahraganya, ini celana. La ilaha illallah.
Ini gubernur, ini dia nggak punya pakaian lain kecuali yang dia pakai. Subhanallah. Makanya pantas ya ulama mengatakan Sa'id bin Amir al-Jumahi ini merupakan salah satu potret sahabat yang dia berhasil membeli akhirat dengan dunia. Ya, dia lepaskan dunianya untuk membeli akhirat. Ya Allah. Itu sebabnya ya. Itu sebabnya wahai Amirul Mukminin. Thumma qultu wa ma tashkuna minhu aydan. Ada lagi tidak keluhan kalian? Qalu, mereka mengatakan, tusibuhu min hinin ila akhar ghasyatun fayagibu amman fi majlisihi. Ya begini wahai Amirul Mukminin. Dia terkadang sering sekali pingsan. Ya, dia sering sekali pingsan. Ketika ngumpul-ngumpul dengan masyarakat, di saat masyarakat menyampaikan keluhan, tiba-tiba dia pingsan. Akhirnya dia nggak jadi untuk mendengarkan keluhan masyarakat karena seringnya dia pingsan ini. Faqultu wa ma hadza ya Sa'id. Umar mengatakan kepada Sa'id bin Amir al-Jumahi, yang ini apa ini wahai Sa'id? Ya, kenapa engkau sering pingsan? Qala, Sa'id bin Amir al-Jumahi mengatakan, syahidtu masra'a Khubayb bin Adi wa ana musyrik. Dahulu ketika saya masih belum masuk Islam, wahai Amirul Mukminin, di saat saya muda, saya pernah melihat eksekusi mati yang dijatuhkan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Khubayb bin Adi, yang di awal-awal kisah dia yang kita ceritakan kemarin itu. Ketika saya muda, saya menjadi salah satu orang, ya, salah seorang yang menyaksikan bagaimana dia disiksa saat itu. Wa ra'aitu Quraisyan tuqatti'u jasadahu. Saya menjadi salah satu saksi mata yang melihat bagaimana orang Quraisy mencincang-cincang, memotong-motong, memutilasi tubuhnya. Wa hiya taqulu lahu atuhibbu an yakuna Muhammadun makanaka. Sambil mereka orang Quraisy itu mengatakan, mau tidak engkau kami bebaskan, sedangkan ya kami bebaskan, tetapi syaratnya bawa Muhammad ke hadapan kami untuk kami siksa seperti ini. Jadi saya salah satu saksinya wahai Amirul Mukminin. Fayaqulu, kemudian saya dengar dia mengatakan, wallahi ma uhibbu an akuna aminan wadi'an fi ahli wa waladi wa anna Muhammadan tashukuhu syaukatun. Tetapi dia mengatakan dengan mantap, demi Allah, saya tidak ingin hidup nyaman tenang bersama anak istri saya, sedangkan ya kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertusuk oleh duri. Saya nggak ingin. Nah, itu saya salah satu saksinya. Wa inni wallahi ma dzakartu dzalikal yaum. Demi Allah, setiap kali saya mengingat hari itu, setiap kali saya mengingat kejadian itu, hai Amirul Mukminin, wa kaifa anni taraktu nusratahu, di mana saya pada saat itu tidak membelanya. Saya hanya menonton dan menyaksikannya. Illa zanantu anna Allah la yaghfiru li. Maka setiap itu pula saya membayangkan jangan-jangan Allah tidak akan mengampuni saya. Ya. Setiap kali saya membayangkan kejadian itu, di mana saya menyaksikannya tetapi saya tidak membela, maka saya menyangka Allah tidak akan pernah mengampuni saya. Ya. Wa asabatni tilkal ghasyah, makanya saya pun pingsan. Saking takutnya saya. Jangan-jangan Allah tidak mengampuni saya karena saya menyaksikan salah seorang sahabat Nabi dieksekusi. Kemudian saya tidak membela sedikit pun. La ilaha illallah. Ya, dan ini menunjukkan kepada kita, ikhwani azani Allah wa iyyakum, pentingnya kita membela saudara kita. Ya. Kita bela saudara kita yang memang sedang membutuhkan, yang sedang ditindas. Kita bela. Kalau seandainya kita tidak bisa membela dengan harta kita, kita tidak bisa membela dengan tenaga kita, ya maka kita bela dengan doa kita. Nabi SAW bersabda, innama tunsarun wa turzaqun bidu'ai du'afaikum. Sesungguhnya kalian, ya umat Islam, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa orang-orang lemah di antara kalian. Jadi kita doakan. Kita doakan. Jangan justru kita acuh tak acuh, tidak peduli dengan kondisi bagaimana sebagian saudara kita dibantai, ditindas. Gak peduli. Ini tentunya adalah sebuah hal yang membuat kita dipertanyakan di mana letak iman kita.
Bukankah Nabi SAW bersabda, "Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam mereka saling mencintai, saling berkasih sayang adalah bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka semua tubuh ikut meriang. Nggak bisa tidur malam. Gigi saja yang sakit, semua tubuh menjadi meriang. Gara-gara gigi yang sakit. Nah, seperti itu perumpamaan orang-orang yang beriman. Bukannya acuh tak acuh, bukan. Ya. Taib. Sebagian juga yang perlu kita ingatkan, ya. Ada sebagian terkadang, wallahu ta'ala a'la wa alam, apakah ini oknum, ya, yang pura-pura masuk ke dalam dakwah salafiyah, ya, dakwah Ahlussunnah, kemudian ingin merusak citra dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah salafiyah. Atau mungkin ada orang yang betul-betul ngikut dakwah salafiyah tetapi jahil, ya, masih jauh dari ilmu. Ketika sebagian saudara kita disiksa di beberapa belahan dunia, ya, di berbagai negara, disiksa, terkadang mengeluarkan komentar-komentar yang tidak seharusnya dikeluarkan. Ya, contoh misalkan saudara kita di Uighur, ya, dahulu disiksa, dibantai saudara kita di Uighur. Sebagian berkomentar apa? Toh mereka juga bukan tidak mengikuti dakwah salafiyah. Ngapain kita terlalu peduli? Ya. Saudara-saudara kita yang ada di India, misalnya kaum muslimin dibantai, toh juga mereka banyak dari jamaah tabligh. Dikatakan seperti itu, ya subhanallah. Ya. Ini bukan momennya Anda bicara tentang itu, bukan momennya. Ya. Ini kita bicara tentang kaum muslimin. Lihatlah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dituduh oleh sebagian orang sebagai bapaknya, ya, terorisme, dan itu adalah tuduhan dusta, tuduhan palsu. Sebagian orang yang tidak suka dengan dakwah salafiyah, mereka mengatakan dakwah salafiyah ini dibuat oleh Ibnu Taimiyah, ya, dia yang membuatnya kemudian diwariskan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, kata mereka. Itu tuduhan palsu, ya. Mereka bahkan mengatakan beliau adalah bapaknya terorisme, tuduhan dusta. Namun lihat bagaimana akhlaknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Suatu ketika, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin, salah seorang musuh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang itu yang menjadikan beliau sebagai musuh, adapun beliau tidak pernah menjadikan orang itu sebagai musuh. Kata Imam Ibnu Qayyim, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apa kata beliau? Suatu ketika salah seorang yang membenci Syekhul Islam Ibnu Taimiyah meninggal dunia dari kalangan ahlul bid'ah. Tokoh ahlul bid'ah meninggal dunia. Maka saya pun datang menuju rumah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk menyampaikan, ya, untuk menyampaikan kabar gembira ini, bahwasanya musuh yang sangat membenci beliau, tokoh ahlul bid'ah, telah meninggal dunia, telah mati. Saya berlari dari rumah saya menuju rumah beliau untuk mengabarkan berita gembira ini. Itu kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Sesampai di rumah beliau, langsung saya sampaikan dengan wajah gembira. Bergembiralah wahai guru, sesungguhnya si fulan, orang yang selalu membenci Anda, memfitnah Anda, musuh bebuyutan dakwah, dia meninggal dunia, dia mati. Maka mendengar itu langsung merah wajahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sambil beliau mengatakan, atafrahu bimauti muslimin, ya, bimauti muslimin, apakah engkau berbahagia dengan kematian seorang muslim? Apakah engkau senang dengan kematian seorang muslim? Ya. Jadi marah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian setelah itu beliau pun berangkat menuju rumah, ya, orang yang meninggal itu. Kemudian beliau berkata kepada keluarganya, kalau kalian butuh sesuatu, kalian tahu di mana tempat saya. Ya. Betul ada riwayat-riwayat dari sebagian ulama salaf, ya, mereka mengatakan tentang bahwasanya langit, ya, langit tidak menangisi kematian ahlul bid'ah. Ya, orang-orang yang berbuat yang memusuhi kebenaran, langit tidak menangisi kematian mereka. Ada ucapan ulama salaf seperti itu. Bahkan sebagian mereka terkadang juga menyebutkan, ya, tentang
bahwasanya bumi istirahat dengan kematiannya. Ya, ada. Akan tapi untuk kita saat ini, ya, untuk kita orang-orang yang baru belajar seperti saat ini, ya, ketika saudara kita dibantai, ada sebagian berkomentar dengan komentar yang tidak sepatutnya untuk dia tulis seperti itu, entah di media sosialnya. Ya, dan ini diingatkan oleh beberapa asatidzah. Ya, diingatkan oleh beberapa asatidzah. Subhanallah. Jadi dia mengatakan, saya melihat Khubayb bin Adi disiksa, kemudian saya tidak bela, saya biarkan saja. Saya khawatir jangan-jangan Allah tidak mengampuni saya. Ketika semua keluhan yang 4 itu sudah dijawab oleh Sa'id bin Amir al-Jumahi, inda dzalika qala Umar, maka Umar pun radhiyallahu taala anhu berkata, alhamdulillahilladzi lam yukhayyib dhanni bihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan aku kecewa terhadapnya, terhadap Sa'id bin Amir al-Jumahi. Ya. Setelah itu, thumma ba'atha lahu bi alfi dinarin liyasta'ina biha ala hajatihi. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ya, kembali memberikan Sa'id bin Amir 1000 dinar untuk dia gunakan memenuhi kebutuhan hidupnya. Falamma ra'atha zawjatuhu, adapun 1000 dinar ini diketahui oleh istrinya. Ya, dilihat oleh istrinya. Nah, itu 1000 dinar itu. Qalat lahu, apa kata istrinya? Alhamdulillahilladzi aghnana an khidmatika, ishtari lana ma'unatan wasta'jir lana khadiman. Wahai suamiku, sekarang mungkin ya engkau bisa membelikan kebutuhan-kebutuhan bagi kami, dan engkau juga bisa menyewakan pembantu untuk kami, supaya engkau tidak lagi membuat adonan roti untuk kami, tetapi pembantu itu yang bikin. Ya. Senang sekali istrinya melihat 1000 dinar itu. Faqala laha, Sa'id bin Amir mengatakan, wa hal laki fima huwa khairun min dhalik. Apakah engkau mau yang lebih baik daripada itu? Mau tidak yang lebih baik daripada itu, hai istriku? Qalat wa madza? Istrinya mengatakan, apa itu? Qala nadfa'uha ila man ya'tina biha wa nahnu ahwaju ma nakunu ilaiha. Gimana kalau seandainya ya kita pinjamkan uang 1000 dinar ini, nanti kita ambil di saat kita sangat butuh. Ya, di saat kita butuh. Jadi kita pinjamkan saja uang ini. Ya, kita pinjamkan uang ini yang 1000 dinar ini, nanti kita ambil di saat dimana kita sangat butuh sekali. Qalat wa madzak? Ya, apa? Gimana caranya? Gimana caranya? Siapa yang akan kita berikan pinjaman uang ini? Qala nuqriduha Allah qardan hasana. Kita pinjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kasih Allah pinjaman uang ini. Apa maksudnya? Kita sedekahkan. Kita sedekahkan. Karena memang di dalam banyak ayat Al-Quran, Allah menyebut sedekah itu sebagai pinjaman kepada Allah. Orang yang bersedekah seolah-olah dia memberikan Allah pinjaman. Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Dalam surah Al-Baqarah, siapakah yang ingin memberikan Allah pinjaman hutang, maka Allah akan membayarnya dengan berlipat ganda. Itu maksud Sa'id bin Amir al-Jumahi. Bagaimana kalau kita sedekahkan? Baik, nanti kita ambil ketika kita butuh, yaitu kapan? Hari kiamat. Hari kiamat, di mana kita sangat butuh terhadap pahala. Qalat na'am wa juzita khairan. Istrinya mengatakan iya. Ya sudah, kata istrinya. Ya sekali lagi saya nggak tahu gimana ekspresi istrinya ya. Ya sudah kalau begitu. Falamma ghadara majlisahu alladhi huwa fihi hatta fama ghadara majlisahu alladhi huwa fihi hatta ja'ala ad-dananir fi surar. Maka dia dan istrinya pun mulai memasukkan uang-uang itu ke dalam surah-surah. Ya, wa qala li wahidin min ahlihi, lalu dia berkata kepada salah seorang keluarganya, intalik biha ila armarati fulan wa ila aitami fulan wa ila masakini ali fulan wa ila mugzi ali fulan. Dia katakan, ini berikan kepada janda itu, ini berikan kepada anak yatim itu, ini berikan kepada fakir miskin itu, dan seterusnya. Taib, radhiyallahu an Sa'id bin Amir al-Jumahi. Kata Syekh di sini, semoga Allah meridai kehidupan Sa'id bin Amir al-Jumahi. Faqad kana minal ladzina yu'thiruna ala anfusihim walau kanat bihim khasasah. Dia termasuk orang yang mendahulukan dan mengutamakan orang lain meskipun dirinya juga sedang membutuhkan. Dengan demikian selesai kita dari
membaca bagaimana potret kehidupan sahabat yang kedua ini yang ada dalam kitab ini, Sa'id bin Amir al-Jumahi radhiyallahu taala anhu wa 'anis sahabati ajma'in. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh kehidupan beliau ya. Baik, insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membicarakan sahabat yang ketiga, At-Tufail bin Amr ad-Dawsi. At-Tufail bin Amr ad-Dawsi. Baik, tadi ada satu pertanyaan, apa hukumnya ya jual beli lelang untuk membantu sesama? Tidak masalah. Ya, jual beli lelang itu dibolehkan. Ya, jual beli lelang dibolehkan, kemudian nanti digunakan untuk membantu sesama. Ya, tidak ada masalah. Justru mudah-mudahan itu adalah kebaikan. Ya, kebaikan bagi Anda sebagai sedekah Anda. Tidak ada masalah. Taib, apalagi seperti zaman kita ini. Ya, banyak ya orang-orang yang butuh karena harus dikarantina ya, lockdown ini, nggak boleh keluar ya. Banyak orang-orang yang mereka sebenarnya mereka butuh untuk keluar untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kalau seandainya Anda melakukan ya lelang barang Anda untuk membantu mereka, maka itu adalah sebuah kebaikan yang patut untuk ditiru oleh orang yang lain, dan mudah-mudahan dengan itu Anda mendapatkan pahala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.